Karena dosa, kita semua menjauh dari Allah, jauh dari hadapannya. Tanpa Tuhan kita tidak lengkap, tidak utuh, dan menghabiskan hidup kita mencari jalan yang membawa kita pada kepuasan. Dalam pencarian untuk menyelesaikan hidup kita, ada banyak jalan yang bisa kita lalui. Tetapi hanya ada satu jalan, yakni Yesus. Ya, Yesus adalah jalan menuju Bapa. Tanpa Yesus tidak ada yang datang kepada Bapa di surga. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Di dalam kitab Mazmur bab 25 ayat 11, di sana tertulis, "Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu." Kita menyimak, di sini ada Tuhan, ada seseorang yang memohon ampun karena ada kesalahan yang besar. Dengan demikian, melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa dosa pertama-tama berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Mengapa harus memohon ampun? Karena dosa itu telah menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Bapa di surga. Menyakiti hati Tuhan adalah perbuatan yang tidak selamat. Maka seseorang yang berdosa mengalami penyesalan, selalu rindu akan Tuhan, dan dia ingin kembali kepada Tuhan, maka dia memohon pengampunan dari Tuhan. Demikianlah juga hidup kita. Bagaimana caranya dapat kembali kepada Tuhan setelah penyesalan, permohonan ampun kepada Tuhan? Yakni kita terus membangun kerinduan kepada Tuhan. Di dalam kerinduan itulah kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Namun, perlu kita catat di sini, membangun kembali relasi dengan Tuhan ada dua hal. Hal pertama, membangun relasi yang salah. Di sini semangat untuk kembali kepada Tuhan dengan alasan takut masuk neraka. Justru inilah alasan yang salah. Kedua, alasan yang benar, yakni membangun kembali relasi dengan Tuhan karena kita memiliki cinta yang besar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah asal dan tujuan dari kehidupan kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dan dari kesia-siaan. Tentu di sini kita memilih alasan yang benar, yakni membangun relasi dengan Tuhan karena cinta kita yang besar kepada Tuhan dan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kesia-siaan. Maka langkah selanjutnya adalah kita menyembah Tuhan Allah kita dalam roh dan kebenaran, dengan cinta yang besar, dengan kasih yang sejati, dengan hati yang siap sedia. Disinilah kita akan mengalami bahwa sesungguhnya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan. Kita mengasihi Dia karena Dia. Dengan demikian, persepsi tentang dosa berubah total. Pertama, kita akan bersedih karena berbuat dosa. Kedua, kita akan gelisah karena jatuh dalam dosa. Tiga, kita menjadi tidak tenang karena jauh dari Tuhan. Keempat,
kita merasakan penyesalan karena telah menyedihkan dan telah menyakiti hati Tuhan. 5. Kita mengalami kerinduan yang hebat untuk kembali kepada Tuhan siang dan malam. 6. Kita berusaha meditasi firman Tuhan siang dan malam. Melalui firman Tuhan itulah hati kita menjadi teduh, tenang, dan kita segera ingin kembali bersekutu dengan Tuhan. 7. Pada akhirnya kita sering berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Melalui meditasi firman Tuhan dan sering berdoa, maka relasi kita dengan Tuhan semakin hari semakin kuat dan kokoh. Saudara dan sahabat terkasih, marilah kita di dalam masa Prapaskah ini, di dalam masa pantang dan puasa kita, atau juga di dalam retret agung kita ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengalami kerahiman dan belas kasih Tuhan, karena kita orang-orang berdosa. Mari kita membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan, bukan karena takut neraka, tetapi karena kita mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Dan karena cintanya itulah yang menyelamatkan kita sampai pada hari ini. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan